Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 PKNRC. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini nama anggota-anggotanya yaitu ada saya sendiri Kamelia, yaitu kedua ada Amanda Apsarini, ketiga Dea Olvi, keempat adalah Rian Francisco, kelima itu Ikan Nareta, ke-6 adalah Raja Fajar Lingga, ke-7 adalah Rohani, ke-8 adalah Dia, ke-9 adalah Sarah Alfia, ke-10 ada Muhammad Nurman, ke-11 adalah Aditya, ke-12 ada Muhammad Esa. Selanjutnya itu ada Eka Riswandi, Anugrah Maria, Fairusani, Oktaroma, dan Oktaroma. Pancasila tersusun atas dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 5 dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembaharuan dan perubahan bukanlah melulu bersumber dari satu sisi saja, yaitu akibat yang timbul dari dalam, melainkan bisa terjadi karena pengaruh dari luar. Terjadinya proses perubahan atau dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila tidaklah semata-mata disebabkan kemampuan dari dalam potensi dari Pancasila itu sendiri, melainkan suatu peristiwa yang terkait atau berrelasi dengan realitas yang lain. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Soekarno adalah salah satu pencetus pemberian nama dasar negara dan sangat memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam pemerintahannya, ideologi Pancasila ini mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dan dalam konsep Nasakom. Di masa pemerintahan Soeharto, Pancasila sebagai ideologi diletakkan pada kedudukan kuat melalui TAP MPR nomor 2 garing tahun 1978 tentang pemasyarakatan. Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Dengan gambaran tersebut, bahwa ada aspek yang berkaitan juga tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi, yaitu pertama, ada dimensi realitas, di mana mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
B. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengubah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. C. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang, yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkannya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikatnya. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup, memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka, berfungsi sebagai cita-cita dan sarana pemersatu masyarakat yang dijadikan penyelesaian konflik. Yang ketiga, Pancasila sebagai karakteristik bangsa, di mana ciri khas bangsa Indonesia tercermin dalam sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Hal ini sesuai dalam ketetapan TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan mempelajari dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan baik kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Kedudukan Pancasila pada masa reformasi. Reformasi berasal dari kata reformation yang berakar dari kata reform yang memiliki arti pembaruan secara etimologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah sebuah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan segala bidang, baik bidang sosial, politik, atau agama di dalam suatu negara. Dalam memahami peranan Pancasila di era reformasi, terlebih lagi dalam konteks Pancasila sebagai dasar nasional dan dasar negara, merupakan sebuah keharusan bagi agar setiap warga negara memiliki satu pemahaman mengenai fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Reformasi membawa sebuah tujuan utama yang penting dan dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Tujuan reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perubahan dilakukan secara bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur kembali struktur ketatanegaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal, memulai perbaikan di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta menghilangkan dan mengubah perilaku hidup serta kebiasaan dalam bermasyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Peran Pancasila dalam reformasi ada dua, yaitu gerakan reformasi dan reformasi dalam paradigma Pancasila. Pada gerakan reformasi, nilai-nilai luhur Pancasila yang pada dasarnya merupakan sumber nilai, dasar moral, dan pedoman etika bagi negara dan aparat sebagai pelaksana negara. Hal tersebut berguna menjadi alat legitimasi politik guna memuluskan segala macam tindakan maupun kebijakan yang mengatasnamakan Pancasila, yang pada kenyataannya tindakan maupun kebijakan tersebut diketahui sangat bertentangan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada reformasi dalam paradigma Pancasila, gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi berasaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adat dan nilai-nilai pendidikan karakter. Kedudukan Pancasila di era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi
Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, yang dalam penginterpretasiannya harus relevan dan kontekstual serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Tantangan yang harus dihadapi, tantangan itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau KKN, yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Reformasi dalam paradigma Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Gerakan reformasi berlandaskan moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik. Kedua, berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Gerakan reformasi berdasarkan moral, kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. 3. Persatuan Indonesia. Gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan. 4. Kerakyatan. Seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Rakyat Indonesia memegang kekuasaan tertinggi. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kelemahan yang melenceng dari nilai luhur Pancasila. 1. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan kaitannya dengan perkembangan zaman. Kedua, para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan, sehingga terjadinya benturan kepentingan politik adalah hal yang biasa. Ketiga, pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. Keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Kelima, korupsi yang semakin terbuka dan membudaya. Faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila adalah gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan baik atau buruk di kehidupan di masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika Pancasila yang paling utama yaitu globalisasi. Perubahan era globalisasi menjadi salah satu pengaruh besar perubahan dinamika Pancasila. Perubahan globalisasi dapat membawa nilai positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Nilai positif yang terkandung dalam yang terdapat dari pembawaan globalisasi yang pertama, kita dapat mempererat hubungan antar bangsa dan negara, mudah mengenal dan belajar kebudayaan asing. Nilai negatifnya, masyarakat akan lebih tertarik dengan budaya luar dan rusaknya moral bangsa. Pada bidang politik, masuknya globalisasi akan menimbulkan gerakan separatisme dan ketergantungan terhadap negara lain. Di bidang ekonomi, masuknya globalisasi akan menciptakan ketergantungan ekonomi nasional terhadap ekonomi global. Di bidang budaya, masuknya globalisasi akan mengendurkan budaya nasional dan eksistensi jati diri dan identitas bangsa sendiri. Adapun kasus-kasus yang ada pada era globalisasi. Kasus positif globalisasi yaitu yang pertama, mengenalkan budaya luar dan bertukar budaya. Yang kedua, munculnya solidaritas antar bangsa. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian bangsa. Yang keempat, memperkenalkan sektor pariwisata. Yang kelima, mempererat hubungan diplomatik. Adapun kasus negatif pada era globalisasi. Yang pertama, terpengaruh budaya barat atau luar. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menimbulkan kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Yang keempat, hegemoni negara adidaya. Yang kelima, terjadinya neokolonialisme dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah masuknya paham-paham barat. Adapun faktor internal yang mempengaruhi dinamika Pancasila, yaitu yang pertama,
Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politis yang berorientasi kepada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Adapun contoh kasusnya yaitu kasus korupsi bansos COVID sebesar 17 miliar rupiah. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila, khususnya dalam pendidikan tinggi, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berisi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi. Kemudian Pasal 35 Ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa sistem pendidikan tinggi Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Kemudian sesuai dengan penjelasan pada UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, tentu banyak hambatan dalam mengamalkan dan menanamkannya dengan pendidikan ke generasi penerus. Nah, berikut ini adalah tantangan dan hambatan dalam pendidikan Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila harus menghadapi kencangnya pengaruh globalisasi dengan nilai-nilai luar yang banyak bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, muncullah ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila seperti liberalis, kapitalis, dan lain sebagainya yang masuk ke Indonesia. Ketiga, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Keempat, sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan yang tidak berhubungan dengan Pancasila. Dan yang kelima, teknologi informasi yang telah maju mengakibatkan berubahnya pandangan masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila. Dalam hal pembelajaran atau pengamalan Pancasila di kalangan perguruan tinggi terdapat tantangan dan hambatan dikarenakan kemajuan dan semakin berkembangnya teknologi dan informasi. Berikut tantangan dan hambatan dalam pendidikan Pancasila di kalangan pelajar perguruan tinggi dalam era reformasi. 1. Kemajuan teknologi yang menyebabkan mahasiswa hanya mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. 2. Kurangnya pengetahuan Pancasila di perguruan tinggi. 3. Sikap dan perilaku mahasiswa yang sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Upaya dalam menghadapi dinamika Pancasila. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Berikut upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi dinamika Pancasila, yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Kedua, melakukan metode pembelajaran pendidikan Pancasila dengan cara-cara yang lebih kreatif. Ketiga, mengurangi eksklusivisme sosial. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang kelima, memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi media dalam penanaman
dan penguatan Pancasila. Dinamika merupakan gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka dengan ciri-ciri, nilai, dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademis dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Solusi yang dilakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi dinamika Pancasila. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change dan social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Mahasiswa juga diharapkan tetap harus menempa dirinya sebagai pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan kesetiakawanan sosial yang sangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Mahasiswa harus belajar dengan reflektif dari suara-suara rakyat yang terbungkam, memiliki kepribadian yang ramah terhadap perbedaan, dan mendorong batas kemampuan diri mereka masing-masing. Dengan begitu, para mahasiswa akan lebih menghargai Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Yang merupakan strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Selain itu, mahasiswa juga harus memiliki kepribadian dengan kemampuan profesional yang tinggi, cinta tanah air, sikap keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah segala sumber hukum negara. Berangkat dari hal tersebut, segala peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Kemudian, kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski di atas Undang-Undang 1945 atau sumber dari segala sumber hukum, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki Undang-Undang 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, sehingga dapat dilaksanakan bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan segala sumber dari segala sumber hukum. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.